Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. 7.000 kayaknya tepuk tangan. Halo sahabat data, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Selamat hari Senin, dan hari ini ada sedikit berbeda di podcast BPS Banten karena kita kedatangan seorang ibu dokter. Wah, kira-kira mau ngomongin apa ya kita? Sudah hadir di studio kami Ibu Dr. Fania Amanda Putri Cimi. Halo, Bu Dokter. Halo Mbak Rika. Cantik banget hari ini ya. Terima kasih, sama cantiknya. Amin. Sudah siap ya untuk berbagi inspirasi dan informasi Ya. untuk sahabat data. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Rika hari ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang peran konselor menyusui ya dalam upaya pencegahan stunting khususnya di Provinsi Banten. Nah, ngomongin masalah ASI nih, Bu Dokter, BPS punya data bahwa usia perkawinan pertama 21 tahun plus itu di Provinsi Banten 45%. Jadi sisanya masih ada yang menikah 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Nah, yang 21 tahun plus itu 45,90%. Kemudian ada penduduk umur 0 sampai 23 bulan yang diberi ASI nih. Ini cukup banyak ya jumlahnya. Data di BPS menunjukkan angka 89,71%. Tidak lepas dari peran IKMI Banten sepertinya ya. Masya Allah, ya yang mudah-mudahan ya. terus memberikan semangat untuk ibu-ibu agar bisa menyusui buah hati tercintanya gitu. Satu lagi nih untuk yang diberi ASI ya kurang lebih jangka waktunya 6 bulan itu ada sebesar 32,34%. Yang 6 sampai 23 bulan malah lebih banyak Bu Dokter. 67,66%. Luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa di Banten mudah-mudahan stunting setiap tahun itu turun Bisa ya, turun, karena ya. angka yang Menyusuinya diberikan makin lumayan naik. tinggi. Nah, data ini dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024. Gitu ya. Oke, kita beralih ke Bu Dokter. Terima kasih banyak. Dok, sebetulnya yang stunting itu apa sih dan cirinya itu bagaimana? Oke, karena kita kan membahas itu ya. Jadi stunting itu memang adalah kondisi perawakan pendek. Jadi gangguan gizi yang ditandai dengan anaknya itu berperawakan pendek akibat gangguan gizi yang sifatnya kronis. Nah, sifatnya kronis itu apa maksudnya? Berarti dia sudah berlangsung lama. Makanya ada istilah itu yang dipopulerkan adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 HPK itu jadi waktu yang penting, krusial agar si bayi-bayi atau anak-anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jika dalam 1000 hari pertama kehidupan itu si anak ini mengalami gangguan gizi, itulah beresiko mengalami stunting. Kalau anak yang stunting tandanya apa? Tadi Mbak Rika nanya ciri-cirinya apa sih? Salah satu cirinya itu adalah pendek. Jadi kalau dia dibandingkan dengan anak-anak seusianya, tinggi badannya itu jauh berbeda. Jadi jauh lebih pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Nah, selain itu yang menjadi kekhawatiran pemerintah nih, kenapa sih stunting dijadikan prioritas utama? Karena ternyata dari hasil penelitiannya, anak-anak yang stunting itu memiliki IQ yang akhirnya tidak optimal. Otomatis kalau IQ-nya tidak optimal, nanti akan sulit saat masa sekolah. Terus dampaknya adalah nanti kualitas tenaga kerja di masa depan. Karena targetnya kan mau Indonesia emas nih kan. Nah itu jadi untuk mencapai Indonesia emas dengan generasi yang berkualitas itu salah satu yang harus diatasi adalah si kondisi stunting itu. Ternyata pengaruhnya akan jangka panjang gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan ASI ini, berarti kalau kita ngomongin stunting nggak jauh-jauh dari ASI. Kenapa ibu harus memberikan ASI gitu? Salah satunya untuk pencegahan stunting gitu ya. Apa yang dilakukan oleh IKMI ini untuk memberikan penjelasan atau mungkin kesadaran ibu agar pentingnya memberikan ASI kepada buah hati? IKMI sendiri itu kan sekalian nih informasi buat teman-teman sobat data ya, sobat data BPS. IKMI itu adalah Ikatan Konselor Menyusui Indonesia, merupakan salah satu organisasi wadah bagi para konselor menyusui. Mungkin masih banyak yang kurang familiar, konselor menyusui itu apa sih? Jadi konselor menyusui ini adalah individu yang membantu para ibu
untuk dapat sukses menjalani masa menyusuinya. Jadi jika dalam proses persiapan, lalu dalam proses menjalani proses menyusui itu sendiri, itu bisa dibantu oleh para konselor menyusui. Nah, untuk IKMI Banten sendiri, sampai saat ini kami terus memberikan edukasi baik secara online di platform digital maupun secara offline. Kami melangsungkan pemberian penyuluhan kepada kelompok target, kita bilang kelompok target gitu ya, kelompok-kelompok target. Siapa sih kelompok targetnya? Mengikuti tadi si 1000 HPK itu. Jadi dari masa kehamilan, jadi para ibu hamil, terus masa 6 bulan pertama, sesuai tadi dari data itu, masa 6 bulan pertama kehidupan, pemberian ASI eksklusif, lalu sampai ASI diberikan sampai usia 24 bulan atau lebih gitu. Jadi memang konselor menyusui ini nggak hanya memberikan edukasi, tapi kami juga bisa membantu memberikan bantuan praktis. Karena proses menyusui mungkin untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai bayi itu kan nggak gampang ya. Kadang ada yang bilang juga ini tuh lebih sulit daripada saat proses melahirkannya gitu. Jadi ya memang disitulah IKMI berperan ya, betul. Jadi jangan khawatir ya, terutama untuk ibu-ibu muda yang baru punya baby gitu ya. Jangan merasa sendiri gitu betul, ya. Ada betul. IKMI yang siap untuk membantu apapun masalah gitu ya. menyusuinya. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Saya penasaran nih Bu Dokter, sebetulnya anggota atau tim IKMI sendiri itu apakah semuanya dari tim kesehatan atau mungkin ada dari masyarakat atau ibu-ibu yang tergerak hatinya nih untuk bergabung atau bagaimana? Ya, jadi memang IKMI ini adalah anggota sepeminatan gitu ya, anggota perkumpulan sepeminatan. Memang anggota IKMI sendiri itu bervariasi Mbak, nggak hanya nakes, jadi nggak hanya dokter gitu. Jadi teman-teman kami di IKMI itu ada yang dari profesi dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, psikiater, terus bahkan ada yang dari non nakes sekalipun yang lulusan sarjana ekonomi, lulusan sosial gitu ya, yang sama-sama memiliki kepeminatan yang sama. Kami sama-sama ingin membantu para ibu menyusui ini berhasil memberikan ASI secara langsung, menyusui secara langsung, memberikan ASI secara eksklusif, dan terus memberikan ASI sampai anjurannya kan sampai 2 tahun atau lebih gitu. Jadi disitulah kami berperan, dan gak hanya nakes kok, bisa. Mungkin Mbak Rika mau juga? Boleh banget. Ya. Oke, Bu Dokter, apa sih yang dilakukan IKMI untuk agar khususnya di Banten bebas stunting? Oke, jadi kalau bebas stunting gitu ya, upayanya yang dilakukan itu banyak gitu ya. Perannya konselor itu sebenarnya di peran pencegahan. Jangan sampai anak-anak ini jatuh ke dalam keadaan stunting. Nah, bagaimana sih kami mencegahnya? Kami dengan menggalakkan untuk ibu-ibu ini dapat berhasil memberikan ASI. Memberikan ASI secara langsung itu yang terbaik gitu ya, meskipun di lapangan mungkin banyak sekali kendala, tapi yang kami utamakan itu salah satu moto teman-teman IKMI adalah membuat ibu mampu menyusui bayinya dan bayi mampu menyusu ke ibunya gitu. Jadi semuanya harus berjuang ya. Ya, betul gitu. Selain ibu, bayinya juga, IKMI juga berperan. Iya gitu. Jadi karena memang ibu menyusui itu kan butuh support sistem gitu ya, harus didukung oleh semua pihak gitu. Bahkan pemerintah juga itu diminta oleh WHO, oleh UNICEF untuk memberikan aturan yang jelas untuk melindungi haknya ibu menyusui ini, hak si bayi mendapatkan ASI ini gitu. Jadi IKMI salah satu support system yang ada untuk para ibu menyusui agar bisa berhasil gitu proses menyusui. Kalau cara untuk konselingnya itu seperti apa sih Dok? Oke, jadi kalau untuk konselingnya sendiri itu memang yang paling ideal itu konseling tatap muka, ya offline. Kita sharing, kita tanyakan dulu kondisi ibunya, masalahnya, kendalanya apa sih di proses menyusuinya. Lalu biasanya akan dinilai proses menyusuinya. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki atau apa sih yang belum optimal. Terus biasanya akan diperiksa juga kondisi ibunya, kondisi bayinya. Lalu akan diberikan bantuan praktis lah oleh para konselor
terkait apa-apa yang bisa dilakukan sih di rumah agar proses menyusunya menjadi lebih nyaman, asupan bayinya juga semakin optimal, bagus gitu ya, berat badan bayinya bagus, pertumbuhan bayinya bagus. Nah, itu idealnya memang dilakukan secara tatap muka gitu. Tapi kan saat masa pandemi kemarin, nah itu tuh salah satu jadi tantangan IKMI. Tapi teknologi terus berkembang, jadi IKMI juga menyediakan layanan konseling online. Jadi via pertemuan online gitu. Nanti di situ juga sama dinilai gitu. Cuman harus on cam gitu ya. Jadi harus dilihat bagaimana proses menyusuinya, dan itu akhirnya menjangkau lebih banyak ibu menyusui. Ada beberapa sharing dari teman-teman yang mendapatkan klien tuh suaminya kerja di perkebunan sawit, di tengah hutan sawit, dia nggak bisa ketemu. Tapi dengan adanya konseling online ini dia terbantu gitu. Jadi bisa dengan platform konseling online IKMI tuh, nanti bisa dicek tuh di Instagramnya @ikatan-konselor-menyusui-Indonesia. Gitu ya. Jadi bisa konselingnya di rumah aja sambil gitu. sambil menyusui banget betul, ya. Gitu. Betul. Oke, tadi kita sudah ngobrol tentang IKMI itu apa, perannya apa. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kami yang ini lebih ke teknis cara menyusuinya. Mumpung ada Dokter Fania nih ya. Dok, katanya tips menyusui yang benar itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kunci kuncian untuk menyusui yang benar itu adalah posisi dan pelekatan. Posisi itu bagaimana ibu memposisikan bayinya, dan pelekatan itu bagaimana posisi mulut bayi ke payudara ibunya. Nah, itu ada posisi menyusui itu ada bermacam-macam dan harus dicari posisi yang paling nyaman. Terus kalau perlekatan menyusui itu nanti akan dilihat posisi bibirnya, mulut bayinya harus terbuka lebar, terus dagunya harus nempel ke payudara ibunya. Dan salah satu tanda yang sering saya sampaikan ke klien-klien saya itu adalah nggak sakit. Menyusui itu harusnya tidak sakit gitu. Jadi buat ibu-ibu di luaran sana yang kadang masih banyak nih Mbak mitos atau kita bilangnya apa ya, nasihat atau informasi gitu ya dari orang tua kita yang zaman dahulu kala gitu, dibilangnya nyusuin itu emang sakit, tahan aja, emang gitu kok, nyusuin itu sakit, emang lidah bayi tuh setajam silet pas awal-awal itu gitu. Ternyata itu enggak gitu. Jadi itu juga salah satu alasan saya kenapa saya berkecimpung di dunia menyusui ini, karena mengetahui fakta bahwa seharusnya menyusui itu tidak sakit. Gitu kalau tekniknya betul, tidak akan sakit. Jadi kalau misalnya ini kan tadi data BPS banyak ibu-ibu, masih banyak ya ibu yang menikah mungkin di bawah 21 tahun gitu, atau yang masih 21 tahun juga lumayan angkanya menjadi ibu pertama mungkin. Kalau misalnya sakit, cari konselor menyusuinya. Berarti harus ada yang diperbaiki. Gitu ya. Oke, selanjutnya Dok, kalau jadwal menyusui yang benar katanya. Nah, kalau jadwal menyusui, kalau zaman dulu saya sekolah itu instruksinya adalah susui bayi setiap 2 jam. Setiap 2 jam sekali bangunin bayinya, susuin. Tapi semakin berkembangnya ilmu, sekarang WHO menyarankannya adalah menyusui on demand. Jadi kapanpun bayi mau. Bisa sejam sekali, bisa 2 jam sekali. Karena perut bayi nggak ada jamnya. Jadi kita nggak bisa bikin tiap 2 jam, belum tentu. Karena kondisi lambung bayi, kecepatan bayi bisa mencerna ASI masing-masing ibunya itu ternyata bervariasi. Sehingga sekarang dianjurkannya adalah on demand, kapanpun bayi mau, dengan melihat tanda-tanda bayi lapar. Jadi ibunya harus semakin ikatan batinnya tuh harus semakin kuat gitu ya. Harus mengetahui ini tanda-tanda saya bayi udah lapar nih, dia udah gelisah mungkin, udah mulai tengok kanan, tengok kiri, lidahnya udah mulai melet-melet, meskipun dia belum nangis, mungkin dia udah lapar. Jadi disusuin gitu. Jadi kalau ditanya kapan Dok jadwal yang tepat, kapanpun bayinya mau. Saya nggak bisa bilang, ini ibu tiap 2 jam. Belum tentu, karena bisa jadi bayinya ibu sejam sekali. Atau ya memang dia nggak beraturan, Mbak. Ada juga yang kayak gitu, sejam nanti baru mau nyusu lagi 3 jam. Gitu. Atau baru setelah 3 jam, sejam kemudian berarti dia nyusu lagi.
setiap bayi itu berbeda-beda, Iya, kebutuhannya juga berbeda-beda. betul sekali, betul. Jadi kita sebagai ibu harus peka. Ya. Kira-kira udah lapar gitu. Nah, ya itu betul. Nah, itu informasi terkait gimana sih taunya. Nah, itu bisa konseling sama konselor menyusuinya biar dapat informasi yang lebih valid. Oke. Dok, tadi kita di belakang sempat ngobrol sedikit. Sebetulnya usia bayi atau balita nih yang dihitung masa stunting itu usia 1 sampai 5 tahun, gitu kan. Nah, untuk menghitung berat badan ideal bayi sehingga dia tidak termasuk kategori stunting atau masuk kategori stunting itu, kira-kira cara hitungnya gimana tuh, Dok? Oke, jadi kalau stunting itu sendiri kita melihat berdasarkan tinggi badan, Mbak. Jadi parameter gizi itu ada berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, berat badan per tinggi badan. Minimal itu 3 itu tuh harus di plotting di grafik. Nah, kalau stunting itu kita melihatnya dari tinggi badan. Saat tinggi badan per usianya di bawah kita bilangnya garis min 2 standar deviasi, itu berarti dia termasuk ke dalam kelompok pendek atau stunting itu. Nah, nanti dari situ akan dilihat ini pendeknya ini apa karena memang gangguan gizi atau memang karena faktor genetik atau memang ada gangguan lain yang menyebabkan dia pendek. Nah, itu memang tugasnya para dokter spesialis anak untuk menentukan itu. Jadi yang perlu dilakukan oleh para ibu-ibu teman data adalah memastikan bayinya diukur dengan tepat setiap bulan sampai anak berusia 2 tahun. Jadi sampai usia 2 tahun tuh harusnya tiap bulan masih terus ke posyandu gitu. Jadi jangan males ke posyandu ya, buat ibu-ibu ya. Betul gitu, karena itu yang terdekat, murah, datang nggak ngeluarin apa-apa, diukur, ditimbang, nanti diplot di buku KIA-nya. Nanti di situ juga akan dimonitor sama teman-teman dari puskesmas, teman-teman kader gitu kan, sudah pada banyak pelatihan ya di situ. Jadi kalau sudah terlihat ada tren gangguan gizi, itu pasti akan langsung diintervensi, akan dirujuk. Jadi jangan sampai keburu pendek anaknya, karena ini kan tadi merunut ke belakang, stunting itu gangguan gizi kronis, jadi udah berlangsung lama. Jadi biasanya berat badannya turun dulu atau berat badannya nggak naik-naik 2 bulan, baru nanti ikutan tinggi badannya akhirnya nggak naik gitu. Karena pertumbuhan yang terbaik itu ya berat dan tinggi badannya juga harus ikut naik gitu. Oke. Sudah jelas banget ya. Tadi ngobrol sama Bu Dokter saya sampai anak saya 2, tapi kayaknya saya telat ketemu sama dokter nih. Oke. Dok, nih banyak mitos yang beredar. Asupan makanan untuk ibu menyusui itu akan mempengaruhi kualitas ASI. Oke. Benar nggak sih kalau misalnya ibu menyusui itu nggak boleh makan pedas, minum es gitu? Ngaruh nggak sama ASI? Ini pertanyaan banyak ibu-ibu banget. Banyak itu masih sekarang juga masih banyak yang masih ragu gitu ya. Jadi ini mitos atau fakta. Jadi 50-50. 50-50-nya gimana sih, Dok? Jadi memang apa yang dimakan ibu itu akan mempengaruhi komposisi di dalam ASI. Tapi ASInya jadi nggak berkualitas atau gimana? Enggak, ASI itu tetap berkualitas. Nggak bisa dibandingin sama apapun. Bahkan penelitiannya pada seorang ibu yang gizi buruk, ASI-nya itu tetap hampir sama dengan ibu yang gizinya baik gitu ya. Jadi nggak berpengaruh signifikan itu. Tapi memang ada beberapa kondisi di mana asupan ibu akan mempengaruhi kondisi bayinya. Misalnya pada bayi-bayi yang mengalami kondisi alergi susu sapi. Nah, kalau bayinya alergi susu sapi, biasanya kalau ibunya makan minum susu, makan keju gitu ya, makan yogurt, itu bayinya akan muncul reaksi juga tuh gitu. Termasuk yang tadi nggak boleh makan cabai gitu ya, nggak boleh makan pedas-pedas. Nah, itu pada beberapa anak ada yang bereaksi gitu. Tapi secara garis besar ibu menyusui itu bebas boleh makan apa aja yang membuat ibu happy, karena itu adalah ASI booster terbaik. Gitu. Jadi harus dalam perasaan senang. Betul. Kalau begitu yang bisa konseling ke IKMI ini, apakah hanya ibu menyusui atau boleh bapak menyusui juga gitu? Boleh. Karena kalau misalkan tadi saya tangkap apa yang dimaksud dokter bahwa ibu menyusui itu butuh
support system gitu. Ayah itu kayaknya memegang peranan kunci untuk selalu membuat ibunya happy gitu. Apa boleh nggak sih seorang ayah konseling? Boleh banget. Jadi biasanya memang kalau konseling itu akan kami anjurkan untuk membawa semua yang tinggal serumah. Gitu kan, karena mungkin ada yang suaminya jauh, ada juga yang dia tinggal barengan juga sama orang tuanya, sama kakak iparnya, atau pokoknya satu keluarga serumah. Karena apa? Itu tadi, support system tuh harus berjalan bersama, satu visi, satu misi. Jadi jangan sampai ibunya jadi berjuang sendirian. Ibunya pengen menyusui tapi keluarga yang lain nggak mendukung. Jadi itu biasanya akan menghambat tuh. Makanya kadang kami meminta ajak aja semuanya. Jadi semuanya bisa mendengar edukasi yang sama, terbuka pemikirannya, jadi sama-sama berjuang untuk memberikan ASI gitu. Dan ayah tuh perlu banget, itu penting banget tuh support system nomor 1 kalau menurut saya. Oke. Dok, kalau misalnya ada yang mau konseling offline nih, kira-kira bisa kemana? Kalau untuk anggota IKMI sendiri, IKMI Banten ya, IKMI Banten itu anggotanya sekarang udah tersebar ke semua kota kabupaten, Mbak. Jadi di Serang ada, Cilegon ada, di Pandeglang ada, terus di Tangerang Raya apalagi gitu ya. Itu teman-teman Sobat Data bisa cek di website officialnya IKMI, bisa dicari di Google Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Nanti akan keluar di situ daftar konselor yang terdekat. Jadi bisa nanti konsel di situ sudah ada tempat praktek, nomor telepon yang bisa dihubungi, nanti cari yang terdekat dengan domisili masing-masing. Oh, jadi sudah ada di semua kabupaten kota, jadi tinggal nanti hubungi aja yang terdekat gitu ya. Oke. Nih, kalau misalkan ibu sedang menyusui, Dok, boleh nggak sih minum obat pelancar ASI? Nah, ini tadi ASI booster, ya kan? Gitu ya. Tadi yang udah aku kasih spill duluan tuh, ASI booster terbaik adalah apapun yang membuat ibunya senang. Gitu. Jadi wajib nggak sih minum ASI booster berbagai merek di luaran sana? Sebenarnya nggak wajib sama sekali, nggak ada anjurannya, belum ada rekomendasinya, baik dari IDAI, dari WHO, dari ID, itu belum ada anjurannya sama sekali. Dan memang yang terpenting tadi teknik menyusuinya. Kalau teknik menyusuinya sudah baik, insya Allah produksinya juga akan semakin baik. Dan perasaan ibunya senang, ibunya percaya diri, kita bilangnya dia tuh konten dengan apa yang dia punya gitu ya, karena kan sekarang informasi bertebaran nih gitu, banyak banget yang melihat, aduh teman saya kok pumping sekian, saya cuma sekian, langsung baper, langsung sedih. Udah kita tahu ibu menyusui itu hormonnya naik turun banget gitu ya, jadi ibu harus percaya diri dulu dengan apa yang dia punya gitu, baru nanti kalau memang ada kendala segera tuh ketemu konselor menyusui, karena nggak selalu konsumsi ASI booster itu memberikan efek yang diharapkan gitu. Kalau udah minum ASI booster tapi perasaannya masih nggak oke, sama aja bohong gitu, jadi malah buang-buang uang jadinya nanti. Oke, itu tadi tentang ASI booster. Terus ini Dok, saya seorang ibu bekerja. Cara simpan ASI perah yang baik itu seperti apa? Oke, jadi untuk ibu bekerja itu memang agar proses menyusuinya bisa sampai 2 tahun tadi, mau nggak mau kita harus melakukan pumping perah ASI gitu ya. Nah, untuk perah ASI sendiri itu banyak caranya. Ada yang teknik manual pakai tangan atau istilahnya marmet, bisa juga pakai alat pumping gitu ya. Pakai yang paling nyaman menurut ibu, karena masing-masing ibu berbeda. Setelah itu penyimpanannya tadi, di penyimpanannya itu kami menganjurkannya yang pakai botol kaca gitu, karena kontaminasi plastiknya lebih sedikit dan lebih ramah lingkungan gitu ya, nggak sekali buang. Cuman dengan segala pertimbangan kepraktisan memang ada sekarang yang plastik penyimpanan khusus. Nah, yang terpenting adalah kebersihan ibu selama proses pumpingnya itu. Jadi handlingnya saat dari sudah selesai pumping disimpan ke wadahnya, habis itu diberikan label, jam, tanggal, habis itu penyimpanannya. Nah, paling ideal memang setelah itu ditaruh ke kulkas, ke kulkas chiller yang bagian bawah gitu ya. Cuman kalau memang
di kantornya belum tersedia, mau nggak mau harus ditaruh di cooler box. Di cooler box itu bisa bertahan 24 jam. Gitu. Asal dia nggak dibuka-buka. Jadi emang dibuka hanya untuk simpan habis itu tutup lagi gitu. Itu 24 jam masih bisa digunakan. Jadi biasanya saya saranin ke ibunya kalau lagi ibu bekerja ini perah tiap 3 jam. Harus rutin, jadwalnya tuh jangan sampai terlambat. Karena biasanya kalau udah kerja tuh kan sibuk tuh gitu. Kadang-kadang aduh nunggu sampai penuh aja. Nah, itu malah bisa menjadi masalah di kemudian hari. Jadi perah tiap 2-3 jam selama di tempat kerja. Sebelum berangkat kerja susuin langsung bayinya. Setelah pulang susuin langsung bayinya. Setelah itu lakukan tambahan perah di rumah sebanyak 2 kali. Biasanya sebelum tidur sama pas pagi subuh-subuh gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kebanyakan dari pertanyaan ini ya, apa sih followers IG kita ya, ternyata banyak juga yang sedang menyusui. Dok, kalau sedang menyusui boleh nggak minum obat-obatan? Nah, kalau untuk obat-obatan memang ada kategori keamanannya gitu. Memang nggak semua obat-obatan aman untuk ibu menyusui gitu ya. Harus dikonsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan. Jadi jangan lupa kalau berobat sampaikan ke dokternya, dok saya lagi menyusui gitu. Jadi si dokternya nih ngeh juga, oh ya berarti nggak bisa kasih obat A, obat B, obat C gitu ya. Terus yang perlu dihindari adalah biasanya adalah obat flu yang dijual bebas. Jadi over the counter drugs gitu yang bisa dibeli di minimarket itu kan biasanya suka ada ya obat flu itu. Nah, itu karena obat flu itu biasanya dia campuran. Ada buat demamnya, buat pileknya, hidung tersumbat, batuk. Itu ada kandungan yang bisa membuat produksi ASI turun. Nah, makanya untuk ibu-ibu menyusui kalau ada keluhan baiknya langsung konsultasi ke dokter atau yang alami sekalian gitu. Misalnya minum madu anget dulu gitu misalnya kalau lagi batuk, atau hirup-hirup inhaler dulu gitu kalau misalnya lagi pilek gitu. Jadi kalau obat memang ada kategorinya tersendiri. Berarti jangan sembarangan minum obat juga ya, tetap harus konsultasi. Iya, betul. Dok, apa efek jika bayi tidak diberi ASI? Ini efek jangka panjang mungkin. Oke, kalau ASI itu sendiri kan kandungan gizinya itu otomatis tadi yang aku bilang sudah terbaik gitu ya. Terus dia punya nilai plus dibandingkan susu-susu yang lain adalah faktor daya tahan tubuh atau faktor imunitas. Berdasarkan penelitian nih, saya ngomongnya berdasarkan penelitian ya. Kalau anak-anak dengan ASI itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih bagus sehingga dia menjadi lebih tidak gampang sakit. Jadi dia ke situ arahnya gitu. Jadi kalau misalnya anak yang minum ASI-nya sedikit atau bahkan tidak konsumsi ASI sama sekali, berarti kan dia mendapatkan asupan yang lain gitu ya. Mungkin susu formula tanpa indikasi medis, dan itu bisa mempunyai efek samping jangka panjang yang besar. Bahkan sekarang angka kasus kanker darah pada anak juga kan semakin meningkat. Salah satu dari penelitian itu faktornya bisa dari situ gitu. Makanya kenapa sih pemberian ASI harus diperjuangkan? Karena itu salah satunya adalah menjaga daya tahan tubuh anak sehingga anak menjadi tidak gampang sakit. Kalau anaknya sehat gitu ya, sehat terus, otomatis asupan gizinya bisa terjaga, tumbuh kembangnya juga bagus, terus dia perkembangan mungkin motoriknya, fisiknya juga akan lebih optimal, dan pasti tadi dampaknya secara jangka panjang ya harapannya nanti pas besar dia menjadi generasi yang baik gitu, yang terbaik. Jadi generasi emas ya gitu. Oke, seru banget. Oh, masih ada yang tanya nih dok, katanya jika ASI disimpan di suhu ruang bisa bertahan berapa lama dan di freezer berapa lama? Nah, kalau penyimpanan ASI perah nih, ini berarti untuk ibu bekerja biasanya. Jadi kalau ASI perah itu ASI perah yang fresh, jadi baru diperah, ditaruh di suhu ruang dengan kondisi Indonesia yang agak-agak ya panas gitu ya. Ini lagi musim hujan aja, kita tadi hujannya dingin. Kalau yang biasanya itu panas, itu paling 2 jam tuh udah paling banter tuh. Nah, karena habis itu
harus dikonsumsi dalam kurun waktu 2 jam atau disimpan gitu ya. Nah, disimpan tadi itu kalau di chiller di kulkas yang bawah itu bisa 5 sampai 7 hari. Kalau masuk ke freezer itu kalau yang kulkas 2 pintu itu bisa 3 bulan. Kalau kulkas yang kayak kulkas es krim yang ditaruh di bawah gitu itu bisa 6 bulan. Gitu. Bisa sampai 6 bulan. Ya, bisa sampai 6 bulan. Makanya kalau di luar negeri itu ada bank ASI, Bu. Gitu. Jadi yang mungkin dapat rezeki ASInya berlimpah, dia bisa sharing kasih ke ibu yang mungkin entah ada masalah sehingga tidak bisa memberikan ASI. Sehingga si bayinya ini tetap mendapatkan manfaat dari pemberian ASI itu tadi. Sedekah ASI gitu ya. Oke, Dok, seru banget obrolan kita. Sebelum kita closing, apa sih yang ingin dokter sampaikan nih sama ibu-ibu khususnya yang sekarang ibu hamil atau bahkan yang saat ini sedang menyusui? Oke, jadi untuk para ibu menyusui atau para ibu hamil yang sedang menyaksikan, harapannya adalah jangan pernah menyerah untuk terus memberikan ASI kepada bayinya. Jangan lupa ada bantuan, selalu ada bantuan. Di situ ada ikatan konselor menyusui, bisa dihubungi di mana saja, dan ada namanya 7 kontak laktasi, 7 kontak menyusui. Jadi sebelum memulai proses menyusui, disiapkan dulu saat masa kehamilan, ketemu dengan konselor, setelah itu melakukan inisiasi menyusui dini, dan konseling setelahnya kepada konselor untuk mendapatkan bantuan jika mengalami kendala proses menyusui. Tetap semangat. Jangan menyerah ya. Oke, Dok, kalau misalkan ada yang mau berminat bergabung menjadi konselor ASI nih, gimana caranya? Untuk teman-teman atau penonton yang memiliki visi dan misi yang sama untuk membantu para ibu menyusui, dapat menghubungi Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Nanti di sana bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihannya, karena harus terlatih ya. Kita kan mau memberikan pendampingan kepada para ibu, akan diberikan informasi terkait pelatihan konselor menyusuinya. Nanti jika sudah mendapatkan pelatihan konselor menyusui, bisa bergabung sama-sama dengan IKMI untuk mendampingi para ibu menyusui. Berjuang bersama dengan IKMI gitu. Kalau jadwal konselingnya sendiri nih, kapan aja, Dok? Kalau di Banten nih? Kalau di Banten, karena yang tadi dia tersebar ya Mbak, jadi berbeda-beda nih tiap konselor menyusui. Cuman untuk layanan konseling online-nya itu ada setiap hari gitu. Setiap hari ada jam waktunya, juga nanti bisa dicek di Instagramnya Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Oke, terima kasih banyak dokter sudah berbagi informasi dengan saya dan juga sahabat data yang lagi nonton nih di rumah. Terima kasih banyak untuk IKMI, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk para ibu menyusui ya. Karena tadi kita lihat rankingnya Banten masih masih 10 besar. Mudah-mudahan perjuangan IKMI ini akan terus membuat Banten akhirnya bebas dari stunting. Amin, gitu ya. Terima kasih banyak untuk sahabat data yang sudah nonton. Terima kasih Dokter Fania, salam sama-sama IKMI. Dan saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Subscribe to my channel.